Karena presiden sejak Bung Karno Pak, sampai di zaman Bapak, undang-undangnya semua sudah ada, tapi yang berani eksekusi untuk membangun smelter tembaga di Republik ini hanya di zaman Bapak Presiden Joko Widodo. Ini memang dibutuhkan keberanian Pak, bahwa ini smelter pertama milik pengusaha nasional. Ini bukan asing. Sebab itu saya gembira pada pagi hari ini sebagai pemilik cadangan tembaga masuk dalam 7 besar dunia, kita telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga. Dan kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri. Dan kita juga ingin kebutuhan produk-produk tembaga dunia itu ke depan bergantung pada negara kita, Indonesia. Bayangkan kalau selamanya hanya diekspor dalam bentuk konsentrat mentahan. Nilai tambahnya tidak berada di kita. Nilai tambahnya berada di negara-negara yang memiliki smelter. Sehingga keberanian dan niat baik dari PT Aman saya sangat mengapresiasi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang dalam acara peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional Tbk yang merupakan salah satu proyek strategis nasional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya, laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Makasih Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah datang yang kedua kali. Pertama di 2023, pasca Covid, waktu itu masih Covid. Sekarang yang kedua. Pak Menteri BUMN yang saya hormati, Bapak-bapak anggota, Bapak Gubernur, Pak Kapolda, Pangdam, dan khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri, coba dulu Pak Fahri. Fahri dulu ya. Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi. Makanya kita datang ke Aman, baju semua sudah kuning-kuning. Yang saya hormati Komisaris dari PT Aman, Pak Hilmi, Pak Negoro, dan seluruh Dewan Direksi dan Komisaris, karyawan semua, Bapak Ibu, tokoh agama yang saya hormati. Pak Bupati, makasih banyak. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa atas perintah Bapak Presiden, sejak tahun 2021 kita harus melakukan hilirisasi. Aman ini Pak, salah satu yang kena dari konsekuensi kebijakan Bapak Presiden. Wajib hilirisasi, kalau tidak kita tidak lagi izinkan untuk kirim raw material, konsentrat, maka dibuat. Saya tahu betul Pak susahnya mereka, alasannya macam-macam Pak. Waktu itu saya masih Menteri Investasi, alasan Covid, alasan Capex, macam-macam. Tapi saya bilang ini perintah Bapak Presiden.
Kalau tidak tunduk, nah tidak dapat lagi pengiriman ekspor. Kita bantu Bapak Presiden, tax holiday, kita kasihkan 20 tahun Pak. Kemudian master list, kita bantu Pak. Semua izin-izin atas perintah Bapak Presiden sudah kita lakukan dengan baik. Dan karena itu saya berterima kasih kepada Dewan Direksi Pak. Karena Presiden sejak Bung Karno Pak sampai di zaman Bapak, undang-undangnya semua sudah ada. Tapi yang berani eksekusi untuk membangun smelter tembaga di Republik ini hanya di zaman Bapak Presiden Joko Widodo. Ini memang dibutuhkan keberanian Pak. Ini pengusaha ini tukang olah Pak. Ngolah saya, tapi saya bilang saya juga tukang olah, jadi nggak bisa diolah Pak. Sekarang Bapak Presiden permintaan mereka satu, karena peak mereka ini akan dilakukan di bulan Februari Maret. Karena itu mereka masih meminta kepada Menteri SDM agar ekspornya masih diperbolehkan dengan biaya yang terjangkau. Tapi saya bilang yang penting resmikan dulu lah, baru kita bicara tentang biaya ekspornya, itu bisa kita bicarakan. Tapi saya harus bangga Bapak Presiden bahwa ini smelter pertama milik pengusaha nasional. Ini bukan asing. Jadi Pak Hilmi dan seluruh Dewan Direksi, saya harus mengatakan bahwa Aman adalah perusahaan yang meletakkan awal sejarah panjang untuk membangun hilirisasi di sektor tembaga. Lapangan pekerjaannya pun udah paten Pak. Pendapatan negara juga udah mulai naik. Harapan kita besok pengusaha-pengusaha nasional ini Pak, yang sudah dikasih izin tambang, kalau tidak bangun smelter Pak, saya akan tinjau aja Pak. Jadi harus dipaksa dulu baru bangun smelter. Kalau tidak izinnya dipakai untuk jual-jual saja. Pak Fahri setuju ya? Saya pikir hanya itu Pak, agak sedikit tekan-tekan Pak. Tapi sudah pakai baju kuning jadi penekanan akan diperhalus. Saya pikir demikian, terima kasih Bapak Presiden. Kami mohon perkenaannya untuk bisa meresmikan ini. Dan ini adalah pabrik terbesar nomor 2 setelah Freeport Pak. Kalau Freeport itu 49% saham luar negeri, 51% saham BUMN. Kalau yang ini Pak, no asing, asing maupun BUMN. Ini tanpa asing, tanpa semuanya Pak. Ini milik mereka sendiri. Mudah-mudahan bayar pajak yang baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu hadirin, pembangunan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional Tbk merupakan wujud nyata komitmen Aman dalam mengembangkan industri pertambangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk memaksimalkan sumber daya alam Indonesia, menciptakan hilirisasi industri mineral, serta memperkuat ketahanan industri nasional. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama video fasilitas smelter tembaga dan pemurnian logam mulia Aman. Selamat datang di fasilitas smelter tembaga dan pemurnian logam mulia Aman, sebuah proyek strategis nasional yang dibangun dengan teknologi canggih. Sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam Indonesia, Aman dengan bangga menghadirkan smelter dan fasilitas pemurnian kelas dunia yang berdiri di atas lahan seluas 272 hektar di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Saat mengunjungi proyek ini pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo menetapkan target untuk penyelesaian proyek smelter pada pertengahan tahun 2024. Untuk mencapai target ini, kami mengerahkan lebih dari 7.000 pekerja, baik dari dalam maupun luar negeri, yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. Dengan kerja keras mereka, kami memastikan kualitas konstruksi bertaraf internasional. Selain itu, berbagai program pelatihan vokasi juga telah diberikan kepada pekerja lokal agar mereka turut berperan aktif dalam pembangunan proyek ini. Fasilitas ini menggunakan teknologi canggih double flash smelting yang menggabungkan proses flash smelting dan flash converting. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dari berbagai negara, kami memproduksi tembaga berkualitas premium sambil tetap mematuhi standar keselamatan tertinggi dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk memastikan transisi operasional yang lancar, lebih dari 150 karyawan telah menjalani pelatihan khusus di salah satu smelter tembaga terbesar di daratan Tiongkok yang memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun di industri ini. Produksi katoda tembaga pertama dari fasilitas ini akan dimulai di akhir tahun 2024. Kami berkomitmen untuk mendorong pengembangan tenaga kerja yang terampil agar smelter dapat dioperasikan dengan aman, efisien, dan menghasilkan tembaga berkualitas tinggi. Aman telah berkembang menjadi operasi yang terintegrasi sepenuhnya, mulai dari eksplorasi, penambangan, pemrosesan, hingga kini smelter tembaga dan pemurnian logam mulia. Inilah kontribusi kami untuk memperkuat ketahanan industri nasional, serta komitmen kami untuk menciptakan warisan terbaik bagi generasi mendatang. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional Tbk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri BUMN, Menteri ESDM, yang saya hormati Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bupati Sumbawa Barat, yang saya hormati Presiden Komisaris PT Aman Mineral, Presiden Komisaris PT Aman Mineral Internasional, dan seluruh direksi, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita tahu GDP ekonomi kita 56% itu bertumpu pada konsumsi domestik. Ini yang harus dirubah. Oleh sebab itu saya gembira pada pagi hari ini sebagai pemilik cadangan tembaga masuk dalam 7 besar dunia, kita telah memasuki babak baru dalam hilirisasi industri tembaga. Dan kita ingin menyongsong menjadi negara industri maju dengan mengolah sumber daya alamnya sendiri. Sehingga tadi kembali GDP growth kita tidak tergantung pada konsumsi, tapi kita balikkan menjadi tergantung pada produksi. Bertumpu pada produksi, bukan bertumpu pada konsumsi. Dan kita juga ingin kebutuhan produk-produk tembaga dunia itu ke depan bergantung pada negara kita, Indonesia. Apapun, entah lembaran katot, entah kabel, entah
copper foil, semuanya yang bisa kita produksi di sini, itu akan kita lakukan. Bukan lagi kita mengekspor bahan mentah atau raw material. Dan alhamdulillah hari ini kita akan meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman dengan investasi 21 triliun rupiah. Ini bukan uang yang kecil, investasi ini adalah investasi yang sangat besar dan menggunakan teknologi double flash cyclone untuk menghasilkan katoda tembaga sebagai produk utama. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau penambangan dan pengolahan di Sumbawa yang dikerjakan oleh PT Aman ini mengolah 900.000 ton konsentrat per tahun. Bayangkan kalau selamanya hanya diekspor dalam bentuk konsentrat mentahan. Nilai tambahnya tidak berada di kita. Nilai tambahnya berada di negara-negara yang memiliki smelter. Sehingga keberanian dan niat baik dari PT Aman saya sangat mengapresiasi sekali. Dan nanti di smelter baru Aman di Sumbawa Barat ini akan memiliki kapasitas produksi 220.000 ton katoda tembaga, 18 ton kurang lebih emas, 55 ton perak, dan 850.000 ton asam sulfat byproduct. Saya berharap dengan pengoperasian smelter ini betul-betul bisa memberikan multiplier effect sebanyak-banyaknya, baik bagi masyarakat yang membuka kesempatan lapangan kerja, dan juga kita harapkan PDRB di Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa naik, di Sumbawa Barat juga bisa naik, dan yang mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya adalah rakyat di NTB dan rakyat di seluruh tanah air Indonesia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, smelter tembaga dan pemurnian logam mulia Aman pagi hari ini saya resmikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti. Mohon berkenan mendampingi Menteri ESDM, Menteri BUMN, Penjabat Gubernur NTB, Komisaris Utama, Presiden Komisaris, serta pendiri Aman. Mohon izin Bapak kami pandu untuk hitung mundur. 3, 2, 1. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Dengan demikian, smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral International Tbk telah diresmikan. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat.